Good morning guys, saatnya saya memasuki saat teduh. Selamat pagi Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu, perlindunganmu, kasih sayangmu, kasih setiamu, kasih anugerahmu kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Amin. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku segenap jiwa, ya Bapa. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Ku datang Bapa di hadapan-Mu, perkenankan ku masuk di hadirat-Mu. Aku menyembah Padamu Bapa. Aku mengasihi-Mu segenap jiwa.
Nyanyianku bagimu, penyembahanku sampai tatamu Tuhan. Terdengar indah di hadiratmu, manis kau dengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua menyembah Bapa di surga, yang layak dimuliakan. Nyanyianku bagimu, penyembahanku sampai tatamu Tuhan. Terdengar indah di hadiratmu, manis kau dengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua menyembah Bapa di surga, yang layak dimuliakan. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, dalammu ku melekat, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu. Dalammu ku melekat, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya,
mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dilanjutkan dengan Ayub 5 ayat 9. Ayub pasal 5 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pasal 14, pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi Ia menyelamatkan orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu, betapa besar dan hebatnya kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan dari Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dilanjutkan dengan Mazmur 105 ayat 5. Keraguan kitalah yang menghalangi kita untuk merasakan mujizat Tuhan. Ayub 5 ayat 9. Italia Grondona adalah seorang wanita berusia 102 tahun yang berasal dari kota Genoa di Italia Utara. Dia sempat mengalami gagal jantung ringan di bulan Maret 2020. Namun mujizat terjadi dan dia dipulihkan. Para dokter mengatakan bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak dalam hal proses perawatannya.
Namun Italika memiliki tubuh yang luar biasa kuat dan sembuh dengan sendirinya. Italika lahir pada tahun 1917, yang artinya pada masa itu dia juga menjadi salah satu dari sedikit orang yang bertahan hidup ketika flu Spanyol yang sangat mematikan menyerang benua Eropa di tahun 1918. Para dokter menjuluki Italika sebagai The Immortal, yang berarti dia yang abadi. Dikarenakan dia telah bertahan hidup melewati 2 macam pandemi yang memakan begitu banyak korban jiwa. Di tengah situasi virus yang sempat membuat begitu banyak orang panik dan ketakutan. Kesembuhan Italika juga menjadi secerca harapan bagi semua penderita corona, terutama mereka yang juga sudah berusia lanjut. Mujizat Tuhan itu nyata dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah yang sulit dan sepertinya semua jalan tertutup oleh kemustahilan. Namun ingatlah, ada Tuhan yang sanggup meruntuhkan gunung batu dan mengalahkan raksasa sebesar apapun yang menghadang hidup kita. Jangan biarkan tantangan dalam hidup kita membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Ayub. Dia bukan saja mengalami penyakit kulit yang sangat menyiksa dan menyakitkan. Namun, dia juga harus kehilangan semua anak dan harta bendanya dalam waktu yang sangat singkat. Apakah Ayub terus menyalahkan Tuhan dan menjauhkan dari Tuhan karena hal tersebut? Tidak. Ayub memilih untuk tidak menyalahkan Tuhan dan bertahan pada imannya. Tuhan pun melakukan mujizat besar yang akhirnya memulihkan hidupnya. Lihat juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka terancam dibunuh dengan cara dibakar karena tidak mau menyembah berhala. Namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim malaikatnya untuk meluputkan mereka dari maut. Musa dan bangsa Israel terjebak di antara laut dan pasukan Mesir yang menyerbu mereka. Namun Musa tidak putus asa. Dia tahu bahwa Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir akan membebaskan mereka juga dari situasi yang mustahil pada waktu itu. Dan kita semua tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya membelah Laut Merah. Situasi kelam, genting, dan mustahil. Apa yang kita alami saat ini? Jangan putus pengharapan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mujizatnya itu nyata dan tidak akan pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada api yang terlalu panas untuk Tuhan untuk dipadamkan. Tidak ada laut yang terlalu luas untuk Tuhan belah. Yang penting, percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, bimbing aku dalam perjalanan imanku, agar semakin berakar di dalam-Mu. Aku akan terus percaya dan berusaha sampai aku melihat mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Tolong kami untuk selalu bersyukur,
berfokus pada apa yang Tuhan berikan dan ajarkan, dan melakukannya dengan kesadaran dan penuh dengan tanggung jawab. Tuntun kami Roh Kudus, supaya tidak ada kesombongan dalam diri kami, dan sebaliknya juga, supaya kami tidak rendah diri atau kecewa, tetapi semangat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan memampukan kami senantiasa. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dan segala yang kami lakukan dapat memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan diri saya, suami saya, semua keluarga inti saya, seluruh orang-orang yang saya kasihi, dimanapun mereka berada. Bagi tubuh kami yang sakit, biarlah Tuhan jamah. Bagi kami yang mengalami pergumulan berat, biarlah Tuhan menyelesaikannya. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Serta Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, bantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi dengan cara like, subscribe, komen. Terima kasih.